Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Pak Regar Melala. Pada video kali ini kita mengunjungi pemakaman Sultan Malikul Saleh yang ada di Loksmawe ya. Ini kita berkunjung pada hari biasa sehingga pengunjungnya kurang ramai ya. Kita pun lebih leluasa untuk melihat-lihat keadaan makam Sultan Malikul Saleh. Sekilas kita berbicara tentang Sultan Malikul Saleh. Sultan Malikul Saleh adalah sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267 Masehi. Sultan Malikul Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 dahulu. Maka beliau mulanya bernama Meurah Silu, akhirnya bergelar Malikul Saleh, yang artinya Malik yang soleh. Ia adalah keturunan dari suku Imeum Put. Maaf kalau logat saya kurang pas ya. Suku Imeum Put adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja Meurah atau Meurah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer atau Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam maksud saya. Di antaranya Maharaja Syahir Polela yang mendirikan kerajaan Perlak di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jumpa di Berun, Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nama Malikul Saleh kini diabadikan sebagai Bandar Udara Malikul Saleh serta Universitas Malikul Saleh ataupun Unimal yang ada di Aceh Utara. Tsunami, jadi dibangunlah lagi biar nggak hilang jejaknya. Mudahan ini biar nggak hilang. Cuman keasliannya udah. Sebelum dinasti Utsmaniyah Ottoman di Turki berdiri pada tahun 699 sampai dengan 1341 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1385 sampai 1923 Masehi. Ternyata nun jauh di belahan dunia sebelah timur, tepatnya di wilayah Nangro Aceh Darussalam, telah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Jika Ottoman mulai menancapkan kekuasaannya pada tahun 1385 Masehi, Samudra Pasai sudah mengibarkan bendera kekuasaannya pada 1267 Masehi. Keberadaan Kesultanan Samudra Pasai ini diungkap oleh petualang Muslim asal Maroko, yaitu Abdullah ibnu Batutah, yang hidup pada tahun 1304 sampai dengan 1368 Masehi. Dalam kitabnya yang berjudul Rihlah ila Misyrik, atau dengan kata lain pengembaraan ke timur, sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang terbesar dan indah, tulis Ibnu Battuta ketika menggambarkan kegagumannya terhadap keindahan dan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sempat disinggahi selama 15 hari pada masa itu.
Dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta lainnya yang berjudul Tuhfat al-Nazha, ia menuturkan pada masa itu Samudra Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara. Jauh sebelum sang pengembara muslim ini menginjakkan kakinya di kerajaan muslim pertama di Nusantara itu. Sebelum penjajah asal Venezia ataupun Italia yang bernama Marco Polo telah mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo bertandang ke Samudra Pasai saat menjadi pemimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke Persia. Bersama 2.000 orang pengikutnya, Marco Polo singgah dan menetap selama 5 bulan di bumi serambi Mekah itu. Dalam kisah perjalanan berjudul Travel of Marco Polo, pelancong dari Eropa itu juga mengagumi kemajuan yang dicapai oleh Kesultanan Samudra Pasai. Malik Al-Saleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Di bawah kepemimpinan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Jahir pada tahun 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Namun, ada juga yang menyebutkan Malik Al-Saleh diangkat menjadi sultan di kerajaan Samudra Pasai oleh seorang laksamana laut dari Mesir yang bernama Najimuddin Al-Kamil setelah berhasil menaklukkan Pasai. Selain dikenal sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Nusantara sampai ke Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Al-Malik Al-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara. Menurut Marco Polo, Malik Al-Saleh adalah seorang raja yang kuat dan kaya. Ia menikah dengan putri Raja Perla dan memiliki 2 anak. Ketika berkuasa, Malik Al-Saleh menerima kunjungan dari Marco Polo. Pada masa pemerintahan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam penyebaran dan pengembangan dan penyebaran Islam di tanah air. Samudra Pasai banyak mengirim para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar. Wali Songo merupakan bukti erat hubungannya antara Samudra Pasai dan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga dianggap merupakan menantu Maulana Ishak, salah seorang Sultan Pasai. Selain itu, Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon serta Banten ternyata putra dari Pasai, putra dari daerah Pasai maksud saya. Kesultanan Samudra Pasai begitu teguh dalam menerapkan agama Islam. Pemerintahnya bersifat teokrasi atau agama yang berdasarkan ajaran Islam. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh, Pasai juga menjalin persahabatan dengan penguasa negara lain seperti Jampa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Menurut Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh sangat menghormati Kubilai Khan, penguasa Mongol di Tiongkok. Buat generasi-generasi ataupun teman-teman yang melihat atau telah menyaksikan video ini, Ini ombak. Bias mamanya kayak gini. Nah, itu kayak Banda Aceh. Gitulah. Udah paham Bang? Ini lihat mamanya. Ini kenapa ini kena? Inilah. Nih. Gitu ibarat. Kaca sebenarnya. kaca sebenarnya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan wawasan kita tentang sejarah keislaman yang pertama di Nusantara, khususnya Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan Islam di wilayah Nusantara ini. Dan harapannya agar generasi-generasi muda lebih mengenal tokoh-tokoh ataupun pahlawan-pahlawan yang telah banyak memberikan jasa untuk mengisi dan memberikan contoh terbaik
kepada manusia-manusia lainnya. Nggak tahan dia. Nggak tahan. Bertualang. Tapi ini bertualang berkah. Berkah. Yalah, mengenal jejak sejarah Islam kan. Daripada kita mengenal tokoh-tokoh ataupun berpengaruh namun hanya mempunyai sifat yang hedonis tanpa memikirkan nasib dan keadaan orang lain. Jangan lupa klik like, share apabila video ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari Pak Regar Merada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.